Baik, selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi, Bu. Pagi ini ibu lihat Selamat semua pagi. ganteng, bersih-bersih. Sudah makan, sudah sarapan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah. Ada baiknya sebelum kita mulai pertemuan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Nah, Haryono, pimpin dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat doanya, Nak Haryono. Oke, Ibu mau tanya, di layar kita sudah ada PPT Ibu ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba. Hari ini kita akan belajar tentang gaya hidup sehat. Nah, sebelum kita bahas bagaimana, apa itu gaya hidup sehat, Ibu mau mengingatkan tentang pelajaran yang minggu lalu. Pelajaran minggu lalu itu judulnya menghargai hidup. Menghargai hidup. Semua masih ingat ya? Nah, kenapa kita harus menghargai hidup? Karena hidup itu adalah milik Allah. Hari ini adalah lanjutan dari pelajaran minggu lalu. Ya, bagaimana itu, Nak Depide? Nggak ngantuk ya? Enggak, Bu. Harusnya enggak. Ini les pertama. Harus masih Iya. semangat. Ya, Bu. Coba, Nak Depide, baca tujuan pembelajaran yang pertama. Baik. Terima kasih buat anak-anak ibu semua. Nah, lewat pembelajaran gaya hidup sehat, ini yang mau kita capai yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ibu ada pertanyaan, 2 pertanyaan. Ayo, mana ini nak si Eva, nak Eva? Ya, Bu. Ya, coba apa yang kamu ketahui tentang narkoba dan HIV/AIDS? Narkoba itu bisa merusak tubuh, Terus kalau HIV, bisa mengganggu, bisa menular, Bu. oh iya, itu narkoba dan HIV/AIDS. Kalau Iya, gaya Bu. hidup sehat, ayo Nak Matramoni, siapa tadi? Ya, ayo Nak. Apa yang kamu ketahui tentang gaya hidup sehat? Ini di mana ini? Rajin olahraga, Bu. Oh, rajin olahraga, terus Jaga pola makan, Bu. Pagi-pagi harus pola makan, Bu. makan. Iya. Betul. Mandi, Bu. Iya. Ya, semua jawabannya bagus dan benar semua. Apalagi kamu anak SMK ya, harus menjaga pola gaya hidup sehat. Nah, untuk mendalami narkoba, HIV/AIDS, bagaimana itu orang-orang yang terkena narkoba, Ibu ada beberapa film atau beberapa berita, tapi kita pilih yang satu. Coba kita lihat, kita nikmati, lalu nanti ada beberapa pertanyaan yang Ibu ambil dari video tersebut. Apa kabar Mas Arpan? Bang, tolong aku. Aku sudah lelah saat ini. Bang, nggak butuh kalian lanjut lagi. Bisa hidup tanpa Yara.
Halo, bro. Bangun bro. Gue di rumah nih. Ya. Baik. Itu tadi yang sudah kita lihat. Ada beberapa pertanyaan yang Ibu munculkan dari video tadi. Semua sudah melihat ya? Sudah, Bu. Oke. Sekarang Sudah. sudah lihat di layar? Lihat, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sekarang saya mau bertanya kepada Naharyono. Apa yang diceritakan dalam berita tadi atau film tadi? Baik, Bu Guru. Hmm? Filmnya bagus, Bu Guru. Cerita tentang apa? Itu ya menggambarkan ada orang yang canduan narkoba. Terus? Jadi intinya orang yang kecanduan narkoba itu tidak bisa lepas dari narkoba itu sendiri. Nah, apabila dia tidak punya barang itu atau narkoba itu, dia sakit menggigil. Nah, seperti itu Bu Guru menurut saya. Ya, terima kasih Nak Haryono. Sekarang coba Nak Alfon, bagaimana itu ciri-ciri orang yang terkena narkoba berdasarkan film tadi? Ciri-cirinya bingung, Bingung. Terus yang kedua, terus kayak orang kedinginan itu, Bu. kedinginan. Iya, betul. Lalu Seperti ada yang ketiga? ya, resah mungkin ya, atau apa ya? Ya, Itu sih, Bu. seperti orang, maaf kalau kita bilang itu dia seperti orang ada gangguan jiwa. Ya. Oke, sekarang kita lihat Alkitab 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Hanya 2 ayat ya. Ibu bacakan saja ya. Iya, Bu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita dalami 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17, Ibu mau mengatakan anak SMK itu sangat rentan, sangat dekat dengan yang namanya narkoba dan HIV/AIDS. Apalagi narkoba. Siswa Ibu di sekolah ini 65 orang, itu sekitar 35 orang itu kos, tinggal di daerah kota. Rata-rata kamu itu dari kampung, dari pelosok, tinggal di Brastagi, serasa tinggal di Jakarta. Jangan salah, Brastagi itu kalau kamu mau membeli narkoba sama seperti membeli permen. Hati-hati. Jaga lingkunganmu, jaga dirimu, bentengi hidupmu dengan iman yang kuat. Narkoba harganya hanya 5.000, 10.000. Nah, di film tadi, di video tadi sudah ditampakkan bagaimana orang yang kecanduan narkoba, bagaimana susahnya melepaskan diri dari narkoba. Nah, kalau orang sudah terkena narkoba, maka otomatis dengan gampang akan terjangkit yang namanya penyakit HIV/AIDS. Apa itu HIV/AIDS? Tadi kawan-kawan kamu bilang itu apa? Penyakit berbahaya, penyakit yang menular. Dari mana? Dari hubungan seks bebas, dari penggunaan jarum suntik yang berganti dari orang yang satu ke orang yang lain. Bisa juga narkoba itu disuntikan menggunakan jarum suntik. Itu berulang-ulang dipakai. Kalau orang yang sudah kecanduan narkoba, logikanya tidak jalan lagi. Jadi hati-hati.
Jaga pergaulanmu, apalagi kamu anak laki-laki semua. Bentengi dirimu dengan iman yang kuat, agar tidak mudah terjerumus yang namanya narkoba dan juga HIV/AIDS. Sekarang kita lihat kembali ya, 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Apa yang diajarkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17? Coba Bu Devide. Iya, Bu. Baik. 1 Korintus bab 3 ayat 16 sampai 17 itu mengajarkan kepada kita supaya kita menjaga tubuh atau badan kita, Bu, dari hal-hal yang tidak baik. Karena tubuh kita adalah bait Allah, tempat Tuhan bersemayam. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Nah, kalau tubuh kita bait Allah, maka kita harus bagaimana, Nak Devide? Harus menjaga tubuh kita, Bu, supaya Iya. tidak tercemar. Supaya tidak tercemar. Kenapa? Karena Allah sendiri yang bersemayam di dalam diri Kita, kita. Bu. Oke, coba. Yang kedua, Nak Ratna. Ya, Bu. Sejauh yang kamu lihat, ada nggak usaha gereja kita terhadap narkoba dan HIV/AIDS ini? Ada, Bu. Coba apa? Biasanya saya pernah ikut Ekaristi Kaum Muda, Bu. Di situ diajarkan bahwa kami tidak boleh mendekatkan dengan diri dengan hal-hal yang dilarang oleh gereja, Bu. Iya, terus kalau negara, apa usaha yang dilakukan negara? Negara juga melakukan hal yang sama, Bu, memberantas para pelaku penyebar narkoba, Bu. Iya, terima kasih Nak Ratna. Ya, seperti yang teman-teman kamu bilang, gereja dan negara mengutuk yang namanya narkoba dan juga HIV/AIDS, khususnya penyebarannya ya. Mengapa? Karena itu hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Narkoba itu memperkaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan sebaliknya sangat merugikan gereja dan negara. Mengapa merugikan gereja dan negara? Generasi muda gereja, anak-anak OMK seperti kamu, menjadi hancur masa depannya karena narkoba yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana efeknya terhadap negara? Negara kehilangan orang-orang muda yang berprestasi, orang-orang muda yang hebat, hanya dirusak oleh barang haram itu yang namanya narkoba. Baik, sekarang Ibu mau memberikan sedikit peneguhan ya dari kegiatan, dari materi kita hari ini, yaitu gaya hidup sehat. Materi ini mau menyampaikan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah milik Allah. Bukan berarti kita yang memiliki tubuh, kita semena-mena terhadapnya. Kita mau berbuat apa, kita mau melakukan apa, kita harus juga menanyakan, bersharing dengan Tuhan, sudahkah tepat apa yang kita lakukan? Khususnya kalian anak-anak SMK, jaga dirimu dari narkoba, jaga dirimu dari penyebaran HIV/AIDS, jangan sampai badan kita, tubuh kita terjangkit yang namanya HIV/AIDS, kita ketergantungan yang namanya narkoba, karena itu akan merusak diri kita, merusak masa depan kita. Kesenangan akan narkoba itu hanya sesaat, anak-anak Ibu. Jadi, lewat pelajaran ini, Ibu mau menyampaikan, Ibu mau menegaskan bahwa berperilakulah gaya hidup sehat. Bagaimana gaya hidup sehat itu? Tadi sudah ditampilkan ini ya. Rajin berolahraga, rajin makan makanan sehat, dan yang paling penting selaku anak-anak Katolik, selaku anak-anak yang beriman Kristiani, beriman kepada Yesus Kristus, jalinlah relasi, jalinlah hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Baik, sebagai penutup pelajaran kita pada hari ini, nanti ada refleksi ya, Ibu bagikan nanti di kertas. Kamu buatkan sebuah refleksi atas pembelajaran kita ini,
Lalu sambil menuliskan refleksi itu, baiknya kamu jawab pertanyaan ini di dalam hati. Yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan bagi kamu? Apakah kamu semakin memahami tentang narkoba dan HIV/AIDS? Apakah kamu telah menghargai dirimu sendiri, sesama? Sambil kamu menuliskan refleksi, Ibu akan memutarkan sebuah film, sebuah berita, yang mana nanti Ibu harap lewat pemutaran video ini dan lewat menuliskan refleksi tentang narkoba dan HIV/AIDS, kamu semakin kuat, kamu semakin tahu bahwa narkoba dan HIV/AIDS itu sangat membahayakan hidup kamu. Ya, berkomentar dan memberikan makan. Ya. Yang pertama, secara keseluruhan sudah baik, ya. Dalam artian ada kegiatan awal, ya, sapaan, ya, lalu bertanya